Oke, hari ini kita bakal bedah satu ide yang menurut saya brilian banget. Ini dari sebuah jurnal akademik. Idenya adalah, gimana kalau kita ubah cara pandang kita soal zakat, dari yang tadinya cuma sekedar bantuan amal, jadi semacam mesin untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru yang mandiri di Indonesia. Keren kan? Yuk kita lihat lebih dalam. Nah, kita mulai dari sebuah paradoks, sesuatu yang agak aneh sebetulnya. Gini, di satu sisi kita semua tahu ya kalau kewirausahaan itu cara paling ampuh buat melawan kemiskinan. Tapi anehnya, dana yang seharusnya bisa dipakai buat modalin calon-calon pengusaha ini, porsinya malah makin sedikit. Kok bisa gitu ya? Coba lihat angka ini, cuma 5,1%. Ini loh, persentase dana zakat yang dipakai buat program pemberdayaan ekonomi di Indonesia, data semester pertama 2025. Kecil banget kan? Nah, angka inilah yang jadi inti dari masalah yang mau kita bedah bareng-bareng. Dan masalahnya bukan cuma angkanya yang kecil. Coba lihat trennya dari tahun ke tahun. Ini data historisnya ya. Di 2017 masih lumayan, 18,2%. Terus turun, sampai sekarang di angka 5%. Jadi alokasi buat zakat produktif yang tujuannya buat kemandirian jangka panjang, itu anjlok. Padahal kalau kita lihat, total dana zakat yang terkumpul itu justru naik terus. Aneh kan? Nah, disinilah kita bisa lihat ada sesuatu yang nggak nyambung. Di satu sisi, datanya jelas banget. Makin banyak pengusaha, angka kemiskinan pasti turun drastis. Ini udah terbukti. Tapi di sisi lain, alokasi dana zakat buat menciptakan pengusaha baru malah makin ciut. Ini kan kayak ada peluang emas di depan mata, tapi kita malah nggak ambil. Sayang banget. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih akar masalahnya? Kenapa pendekatan yang sekarang, yang sifatnya lebih ke bantuan langsung dan terpisah-pisah, kok kayaknya gagal menciptakan perubahan yang benar-benar bertahan lama? Riset ini nunjukin beberapa tantangan utamanya. Pertama, fragmentasi. Jadi lembaga-lembaga zakat, wakaf, dan lainnya itu sering jalan sendiri-sendiri, gak terintegrasi. Kedua, kurangnya pendampingan. Seringkali orang dikasih modal, udah, selesai. Gak ada mentoring jangka panjang. Dan yang ketiga, ini yang paling pelik. Ada semacam dilema. Misi sosialnya kan bantu orang yang paling berisiko. Tapi di sisi lain ada tuntutan keuangan supaya efisien. Dua hal ini seringkali bertabrakan. Kutipan ini pas banget buat merangkum semuanya. Jadi tantangan utamanya itu bukan soal kurang dana loh, tapi karena kurangnya integrasi. Sistemnya yang nggak nyambung. Selama semua instrumen keuangan sosial ini jalan masing-masing, ya susah banget berharap ada perubahan besar dari penerima bantuan jadi pengusaha mandiri. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Nah, ada konsep keren yang namanya blended finance atau keuangan campuran. Ini sebetulnya bukan ide baru-baru banget, dan udah terbukti berhasil di banyak sektor buat menyelesaikan masalah kayak gini. Jadi, apa sih blended finance itu? Gampangnya gini, ini adalah cara strategis menggunakan dana sosial atau donasi, tapi bukan buat dibagi-bagi langsung. Dana ini dipakai sebagai pancingan atau magnet untuk menarik investasi komersial yang jumlahnya jauh lebih besar buat masuk ke proyek-proyek yang punya dampak sosial. Nah, disinilah letak inovasi utamanya. Dalam model ini, zakat perannya diubah. Bukan lagi sekedar hibah yang habis dipakai, tapi jadi semacam jaring pengaman finansial. Istilah kerennya, modal kerugian pertama. Jadi, zakat ini fungsinya jadi bumper, buat menyerap risiko paling awal. Tujuannya, biar investor lain jadi lebih berani, dan mau ikut menaruh modalnya ke pengusaha-pengusaha pemula ini. Oke, teorinya udah. Sekarang, gimana cara kerjanya dalam sebuah sistem? Nah, inilah yang disebut model keuangan mikro campuran Islami, atau Islamic Blended Microfinance Model. Coba kita lihat diagram ini. Ini nunjukin alur lengkapnya. Jadi ada berbagai sumber dana ya, ada zakat, ada juga wakaf, yaitu aset produktif yang dikelola buat kebaikan. Nah, dana sosial ini digabungkan dengan dana dari publik lewat crowdfunding. Semuanya dikelola oleh lembaga keuangan mikro, terus disalurkan ke para asnaf, mereka yang butuh bantuan. Tapi nggak cuma disalurkan, ada pendampingan juga dari pihak universitas. Jadi, kuncinya ada di alur ini. Pertama, dana sosial kayak zakat dan wakaf itu jadi bumpernya, dia yang nyerap resiko di awal. Kedua, karena resikonya udah lebih rendah, modal komersial dari crowdfunding dan lembaga lain jadi berani masuk. Ketiga, para pengusaha pemula ini nggak cuma dapat duit, tapi juga dapat ilmu dan pendampingan. Nah, tujuan akhirnya jelas, pendapatan mereka naik, usahanya tahan banting, dan akhirnya mereka bisa lulus dari penerima bantuan, jadi pemberi bantuan. Tapi, model keuangan secanggih apapun nggak akan jalan kalau nggak ada yang menjalankan kan? Nah, model ini butuh kerangka kerja kolaborasi yang kuat. Di sini disebutnya model pentahelix. Gambar ini nunjukin strukturnya dengan sangat jelas.
Lihat deh, yang di tengah itu adalah asnaf atau si penerima manfaat. Posisi mereka di sini bukan lagi sebagai objek pasif, tapi sebagai mitra utama. Dan mereka dikelilingi, didukung oleh 5 pilar penting. Siapa aja kelima pilar ini? Pertama, ada pemerintah. Contohnya Basnas, yang menyediakan dana sosial dan regulasi. Kedua, bisnis, yang nyediain modal komersial. Ketiga, akademisi atau kampus, yang rancang modelnya, ngasih pelatihan, dan pendampingan. Keempat, ada komunitas dan media, yang bantu ngumpulin dana dari publik dan mastiin semuanya transparan. Dan kelima, ya asnaf itu sendiri sebagai mitra utamanya. Semuanya gotong royong. Oke, tapi tunggu dulu. Pasti ada yang nanya, kenapa investor swasta mau ikutan? Kan mereka cari untung. Ngapain juga naruh duit di segmen yang dianggap berisiko tinggi? Apa untungnya buat mereka? Jawabannya ada di grafik ini. Ini nunjukin imbal hasil investasi. Gampangnya, garis oranye itu keuntungan buat investor swasta. Garis biru itu keuntungan dana sosial. Nah, coba perhatikan area di mana kondisi ekonomi lagi jelek. Disitulah sihirnya bekerja. Kalau ada kerugian, dana sosial lah yang menanggungnya duluan. Hasilnya, keuntungan investor swasta tetap aman, nggak keganggu. Inilah yang bikin skema ini jadi win-win solution dan menarik banget buat mereka. Pada akhirnya, semua angka dan grafik ini tujuannya cuma satu. Ini bukan soal uang, tapi soal transformasi manusia, soal mengubah hidup orang. Yuk kita lihat dampak terbesarnya. Model ini benar-benar menggeser paradigma. Model lama itu kan ibaratnya bantuan amal. Kita melihat asnaf sebagai penerima pasif. Dikasih, udah. Nah, model baru ini melihat asnaf sebagai individu yang punya potensi, yang cuma butuh ekosistem yang mendukung untuk tumbuh. Jadi, ini pergeseran dari sekedar membantu menjadi membangun kapasitas. Dan inilah tujuan pamungkasnya. Ukuran sukses model ini sederhana tapi luar biasa, yaitu saat seorang mustahik atau penerima zakat berhasil bertransformasi menjadi seorang muzaki, orang yang justru sekarang bisa memberi zakat. Siklusnya jadi lengkap. Ini baru namanya dampak yang berkelanjutan. Sebagai penutup, coba kita berpikir lebih luas lagi. Kalau cetak biru berbagi resiko yang cerdas ini bisa berhasil untuk pengentasan kemiskinan, coba bayangkan potensinya. Gimana kalau kerangka yang sama kita terapkan untuk masalah-masalah kompleks lain, misalnya pemulihan pasca bencana atau bahkan penanganan pengungsi? Nah, ini pertanyaan besar yang menarik untuk kita pikirkan bersama.